bahwa retail itu multiplier efeknya besar sekali ya. Jadi kalau positif juga daya penggeraknya besar, tapi kalau negatif juga daya kontraksinya besar. Karena misalkan seperti retail ya, katakanlah ada supermarket, ada toko, ini kan pertama dia ada retail, ada supermarket, itu sekitarnya saja itu ekonomi juga ikut bergerak kalau dia berkembang. Tapi kalau dia tutup ya sekitarnya saja ikut turun ya, belum lagi yang mendukung misalkan taksi, Grab, Gojek ya, semacam itu juga terganggu ya, termasuk tentu saja yang mensuplai ya. Nah, itu baru itu. Kemudian juga kalau kita bicara misalkan di satu mall ataupun juga dia adalah supermarket, itu kan dia pertama karyawannya tentu saja itu langsung terkena dampaknya kalau kemudian terjadi permasalahan dalam bisnisnya ya. Tapi juga jangan lupa suppliernya itu ada. Kemudian selain supplier, logistik untuk mendukung supplier juga ada. Belum lagi nanti juga suppliernya itu kan juga dampaknya ada suppliernya dan seterusnya sampai ke bahkan ke pedesaan, itu pertanian atau pertambangan. Jadi dampaknya adalah besar sekali, panjang sekali, dan meliputi banyak kehidupan masyarakat. Dan oleh karena itulah kalau pusat kegiatan ekonomi ataupun itu adalah mall ataupun juga retail besar ataupun retail itu terdampak ataupun tutup, itu dampaknya adalah besar dan luas sekali bagi kehidupan masyarakat yang tergantung di dalamnya dan termasuk yang berada di sekitarnya. Baik, apakah ini artinya pemberlakuan PPKM darurat yang kini namanya jadi PPKM level 4 ini tidak tepat dilakukan oleh pemerintah saat ini? Saya kira begini, dalam situasi seperti saat ini yang jelas memang masalah pandemi ini adalah menjadi perhatian kita yang terutama pada saat ini, dan oleh karena itulah saya kira menjaga agar supaya pandemi dapat diatasi dengan baik itu adalah tetap prioritas. Meskipun demikian, kalau kita cermati sebenarnya beberapa aktivitas ekonomi yang masih boleh buka apa, misalkan itu kan mereka juga masih bisa menerapkan protokol kesehatan aktif dan juga masih bisa menggerakkan ekonomi. Katakanlah yang boleh buka sekarang kan toko-toko retail, misalkan sembako ataupun juga toko-toko di pinggir jalan seperti saya tinggal di Jogja itu juga pada buka, bisa buka gitu ya. Dan mereka penjualan turun pastilah ya dalam situasi seperti ini. Tapi paling tidak mereka masih beroperasi aktif dan masih ada kegiatan ekonomi di sana. Dan oleh karena itulah saya kira kita bisa belajar dari yang sudah survive dengan berbagai macam PSBB ataupun PPKM, tetap buka, beroperasi, tetap dengan protokol kesehatan, dan mereka bisa eksis. Nah, saya kira kita bisa menerapkan hal yang sama untuk yang lain-lainnya. Yang pertama tentu saja tetap bahwa menerapkan protokol kesehatan, tapi saya kira juga diberi kesempatan dan juga mereka diizinkan untuk beroperasi sepanjang mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Kalau tidak mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, ya saya kira memang sudah sepantasnya mereka ditutup ataupun juga tidak boleh beroperasi pada masa-masa seperti ini. Dan saya kira ya inilah saya kira bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semuanya. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.